Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Dalam pekan biasa yang ketiga. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih atas segala perlindungan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan ini. Bapa, saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang Tuhan sampaikan melalui sabda yang akan kami dengar pada pagi hari ini dapat kami pahami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Manusia jatuh ke dalam perbudakan dosa karena ketidaktaatan manusia pertama kepada Allah. Namun kasih Allah sungguh amat besar kepada manusia. Hal ini dinyatakan dalam diri Yesus yang datang ke dunia
untuk memberikan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia. Penebusan yang dilakukan Yesus melalui kematiannya pada kayu salib adalah pengorbanan yang tiada bandingnya dan peristiwa yang tidak dapat diulangi. Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, iblis kerap menggunakan tipu muslihat untuk menjatuhkan dan menjauhkan manusia dari kasih Allah, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Hal yang sama juga dialami oleh para ahli Taurat ketika mereka menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul untuk mengusir setan. Dikisahkan bahwa para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem melihat Yesus mengusir setan, lalu mereka menyimpulkan bahwa Yesus kerasukan. Hal ini mereka lakukan untuk menyerang dan sekaligus tidak mengakui tindakan Yesus, sehingga mereka memiliki alasan untuk tidak mempercayai kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Namun Yesus pun memberi peringatan keras dengan mengatakan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, yaitu mengingkari kuasa Allah yang bekerja dalam diri Yesus. Godaan untuk jatuh dalam kecenderungan yang sama pun masih mengintai kita hingga kini. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita dengan pertolongan Allah selalu mampu menjaga hati agar terbuka kepada karunia Roh Kudus yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Amin. Setelah kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, dan semoga aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.